wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan nomor NIM 64242484, program studi manajemen dari Universitas Indonesia Permatika. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tentang isu yang sangat hangat dan cukup menggambarkan terutama sahabat para muslim tentang genocide yang sekarang terjadi di Palestina. Ini merupakan perang antara Israel dan Palestina hingga kini belum juga usai. Jika perang ini berlangsung lama, selain memakan korban jiwa, perang yang kepanjangan ini pun dikhawatirkan dapat membebani perekonomian dua negara tersebut, bahkan hingga ke level global. Di tengah konflik yang memanas antara kedua negara ini, bagaimana sih sebenarnya kondisi perekonomian antara negara Israel dan Palestina yang terkini? Lalu sejauh apa sih dampak perang ini terhadap ekonomi dunia? Konflik antara kelompok Hamas Palestina dengan Israel yang pecah sejak Sabtu 7 Oktober tahun 2023 memicu kekhawatiran global. Sejumlah negara juga telah menyerahkan gencatan senjata penghentian perang termasuk Indonesia. Selain mengakibatkan korban jiwa, perang Israel-Palestina berpotensi memperparah kondisi perekonomian global yang masih terdampak perang Rusia dan Ukraina. Setelah saya mendapatkan beberapa info tentang konflik ini, ada dampak apa saja sih yang cukup signifikan yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, satu, ketidakstabilan geopolitik dan pasar energi. Kawasan Timur Tengah adalah wilayah strategis bagi pasokan energi dunia, khususnya untuk minyak dan gas, jadi dapat meningkatkan harga minyak dan memicu volatilitas pasar saham global, terutama sektor energi dan pertahanan. Yang kedua, gangguan terhadap rantai pasokan global, yaitu terutama jalur perdagangan maritim penting seperti urusan Suez yang dekat dengan wilayah konflik. Yang ketiga, dampak investasi dan sentimen pasar, yaitu contohnya menyebabkan penarikan modal dari pasar negara berkembang dan penurunan nilai tukar mata uang negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada kestabilan geopolitik. Yang keempat, beban kemanusiaan dan bantuan sosial. Banyak negara dan lembaga internasional mengalokasikan miliaran dolar untuk bantuan kemanusiaan, misalnya di logistik, konstruksi. Dalam jangka panjang, konflik menimbulkan tekanan anggaran dan mempengaruhi prioritas ekonomi negara-negara pendonor. Yang terakhir, polarisasi politik dan ekonomi global, memicu antara negara-negara barat dan global south dapat berdampak pada pembentukan blok ekonomi baru dan perubahan pola dagang akibat sanksi embargo atau boikot terhadap entitas yang terlibat langsung atau indirect. Itu semua dampak yang terjadi jika perang ini belum usai. Bahkan di Indonesia pun dampaknya cukup berasa ya, dan aksi boikot pun seperti yang kita tahu, produk-produk Israel kayak isu boikot yang sekarang seperti restoran cepat saji, produk kebutuhan rumah tangga, contohnya kayak merek Unilever kan terdapat di beberapa merek sabun, dan Starbucks yang akhirnya kena akan dampak ini. Yang saya tahu dari beberapa internet, mereka akhirnya sepi pembeli. Jadi mempengaruhi di sistem manajemennya mereka, dan PHK karyawan juga akhirnya dirasakan oleh semua perusahaan. Ini cukup membuat saya sedih, apalagi sahabat muslim yang ada di Palestina. Ada anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir. Mereka sangat ketakutan karena banyak dinasnya di sana. Oke, saya rasa cukup pendapat saya tentang konflik antara perang Palestina dan Israel. Semoga konflik ini antara Israel dan Hamas Palestina segera usai, agar perekonomian dunia lekas membaik dan hubungan di antara negara-negaranya juga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.